Halo sahabatku semua. Halo Capricorn, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya teman-teman, dengan cara like, comment, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Untuk teman-teman yang sudah dukung channel aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baiklah Capricorn, tema kita hari ini adalah tentang karma dia yang pernah menyakiti hati kamu. Kita lihat. Karma dia yang telah menyakiti hati kamu. Baiklah, Capricorn. Apa itu karma? Karma itu adalah hasil. Jadi kadang-kadang kita itu selalu berpikir bahwa karma itu adalah hal yang mengerikan. Karma itu seperti kutukan. Padahal sebenarnya itu tidak. Karma itu adalah hasil dari perbuatan kita. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan karma baik. Tapi kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan karma yang tidak baik. Makanya disarankan berpikirlah yang baik-baik dan yang positif aja. Karena bisa jadi apa yang kita rasakan, kesakitan, penderitaan kita saat ini adalah buah karma dari hasil perbuatan kita yang sudah berlalu. Entah itu disengaja atau tidak disengaja. Di sini aku lihat ada keyakinan yang besar dalam diri kamu tentang sesuatu hal. Jadi kamu seperti oke, nggak apa-apa kamu nyakitin perasaan aku. Nggak apa-apa kamu melukai aku, nanti kamu akan dapat karmanya sendiri. Itu tentang sebuah keyakinan. Atau ada keyakinan lainnya adalah tentang ya nggak apa-apa lah, sudah dilukain mau bilang apa, perasaan juga udah hancur. Yang penting sekarang aku punya keyakinan bagaimana menciptakan kebahagiaan buat aku sendiri. Seperti itu. Beberapa masih ada yang mengisolasi diri, masih mencari pencerahan, masih mencari jalan terang, bagaimana untuk move on, bagaimana untuk bangkit. Memang di sini terlihat masih jauh, tertatih-tatih, tapi di sini kamu itu berusaha, bekerja keras. Kamu tahu bagaimana caranya menjaga diri atau menjaga hati. Karena dulu pintunya itu terbuka lebar, pagarnya dibuka lebar sehingga gampang tersakiti, gampang baper. Kali ini kamu tahu caranya menjaga hati dan perasaan kamu untuk tidak jatuh lagi ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Walaupun sepertinya sebenarnya energinya itu berat. Aku lihat ada ikatan spiritual antara kamu dan dia. Seperti kamu itu sudah terikat satu sama lain. Mau dia sejahatnya bagaimana, mau dia menyakiti kamu bagaimana, masih ada aja hubungan yang kadang putus nyambung. Masih ada aja harapan dalam hati kamu bahwa suatu saat dia akan berubah. Beberapa aku lihat kamu itu sudah mampu membuang hal-hal yang tidak baik dalam diri kamu. Karena sudah memproteksi diri kamu. Ketika kamu melakukan isolasi dalam diri kamu, yang terjadi adalah peningkatan spiritual. Kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Seperti kamu mencari sebuah refleksi diri tentang sebuah perubahan. Akhirnya kamu tahu mana yang harus masuk dan mana yang harus kamu buang dalam kehidupan kamu. Beberapa ada yang tersandung dengan masalah kepercayaan. Beberapa mungkin ada yang sudah move on di sini.
Ada juga yang beberapa mungkin masih belum bisa memberikan kepercayaan lagi tentang sebuah hati kepada seseorang. Kayak kamu kehilangan kepercayaan, takut dikecewakan lagi, takut terulang lagi kejadian yang serupa. Beberapa di antara mereka lagi mencari sudut pandang, pola pikir dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang masih menggantung dalam diri mereka. Ada yang masih bisa dikatakan sedang dihadapkan dengan situasi ketidakjelasan. Banyak yang menarik diri memang. Mereka itu memang ya tipe-tipe orang yang mungkin bisa dikatakan kamu berhadapan dengan orang yang misterius. Banyak yang dia sembunyikan. Dan di sini ada kesedihan dalam diri mereka. Entah apa yang sedang dia hadapi dalam hidup mereka. Entah sedang menghadapi suatu permasalahan, tapi ada penyesalan dan ada kesedihan. Kadang-kadang malam mungkin ya mereka lagi di teras, di balkon atau di luar, melamun melihat bulan meratapi. Kenapa aku gini-gini aja? Ada ketidakjelasan dalam diri mereka. Di sini dia sedang menciptakan kenyamanan dalam diri mereka. Mereka ada yang sudah berumah tangga, ada yang fokus dengan rumah tangga, mencoba untuk memulai langkah baru, awal mula baru. Ada sesuatu yang ingin mereka lakukan dalam hidup mereka tentang sebuah tindakan. Karena aku lihat ada yang diam di tempat, jadi kayak nggak tahu masalah keuangan atau masalah kehidupannya. Ada sesuatu yang perlu mereka perbaiki dalam diri mereka. Tapi posisinya mereka itu masih dalam pertimbangan. Masih belum tahu pilihannya itu apa. Masalah belum tahu tujuannya apa. Masih bingung dan diam di tempat. Beberapa di antara mereka lagi overthinking. Susah tidur, terlalu banyak pikiran. Karena ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan mereka saat ini. Aku lihat ada hubungan yang menyakitkan ya dalam hubungan kalian. Terlalu banyak kesakitan yang kamu rasakan. Terlalu banyak rahasia yang dia sembunyikan. Sehingga berujung pada sesuatu yang tidak kamu duga-duga. Tiba-tiba seperti tersambar petir. Ternyata sesuatu yang dia sembunyikan selama ini terbongkar. Ada sesuatu yang diperlihatkan oleh Tuhan atau oleh alam semesta untuk diri kamu terhadap hubungan ini. Padahal situasinya kamu lagi nyaman-nyamannya sama dia, lagi sayang-sayangnya. Karena apa? Yang aku lihat ada sisi manipulatif dalam diri dia. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Jadi ibaratnya kamu seperti menyimpan duri dalam daging. Akhirnya kamu tersesat, mencari jalan, mencari pembenaran. Ada perubahan cepat yang terjadi dalam hubungan kalian. Ada yang hubungannya masih baru mulai tapi udah baper. Begitu terjadi kekacauan, begitu terjadi sesuatu yang tidak mengenakan tadi, langsung drop, langsung jatuh, patah hati. Karena hubungan ini selalu terjadi pertengkaran, banyak kecurigaan yang kamu lemparkan ke dia. Tapi dia nggak bisa memberikan bukti, dia malah mengalihkan pembicaraan, dia malah mengalihkan situasi. Jadinya kamu yang seolah-olah mengada-ngada, seolah-olah kamu yang cari-cari masalah. Dia pintar memutar balikan fakta. Sehingga akhirnya ada titik di mana dia udah malas dipertanyakan seperti itu. Ada beberapa yang kebongkar rahasianya. Dan dia nggak mau ambil pusing, memilih untuk langsung pergi. Karena kamu berhadapan dengan seseorang yang misterius, keras kepala, egois. Beberapa di antara kalian ada yang masih menanti, masih setia. Karena itu tadi, masih ada ikatan spiritual. Jadi kadang-kadang yang tidak bisa bersatu secara fisik, tapi ikatan dalam batin masih kuat. Entah dia masih terkoneksi. Ketika dia ingat sama kamu tiba-tiba ingat sama dia. Kadang-kadang heran kan? Aku udah move on kok, tapi kenapa ya tiba-tiba suka ingat dia? Karena kadang-kadang dia lagi ingat kamu. Jadi kamu masih terkoneksi. Tapi kalau yang benar-benar sudah move on, tidak terkoneksi, pasti dia nggak akan ingat sama sekali. Ada hubungan yang terlalu cepat terjadi. Kaget, tiba-tiba kamu dapat berita, sesuatu yang menggemparkan, sesuatu yang mengagetkan diri kamu. Sehingga kamu merasa percaya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Akhirnya membuat kamu sama dia itu ribut. Kamu defensif, dia defensif. Kamu berharap dia merayu kamu, tapi dia nggak datang-datang.
Yang ada dia malah bablas, hilang. Karena egonya kuat, keras kepalanya kuat, ingin menang sendiri. Dan dia adalah seseorang yang manipulatif, bisa memutarbalikkan fakta. Ada keributan yang luar biasa terjadi di sini. Sampai kamu susah tidur, kecewa berat. Ada beberapa, akhirnya terbongkar rahasia-rahasia dia. Akhirnya terjadilah keributan dan pertengkaran itu. Kamu meminta suatu penjelasan, yang ada malah kamu yang disalahkan. Itu yang terjadi. Ada kekesalan yang kamu rasakan. Dan kadang-kadang kamu berdoa nih, minta keadilan sama Tuhan. Hubungan yang menurut aku lumayan sakit di sini ya. Jadi, siapa yang dia sembunyikan dari kamu? Apa yang membuat kamu tersakiti? Jadi di sini dia itu main gila di belakang kamu, merayu yang lain, memberi puisi-puisi cinta, lebihnya gitulah ya, chattingan. Karena ada orang lain yang memang dia sembunyikan di belakang kamu, mengendap-endap, main gila di belakang kamu. Beberapa ada yang melakukan hal itu demi material. Ada seseorang di luar sana yang lebih sukses yang mereka kejar, yang sering memberikan hadiah dan lain-lain, mencari kenyamanan, lebih ke arah bagaimana mereka bisa mencari kesenangan dalam bentuk keuangan. Jadi mau beli ini ada, mau beli itu ada. Jadi mereka merasa bahwa sesuatu itu diukur dengan tolak ukurnya itu uang. Itu adalah cinta yang mengharapkan keuntungan. Jadi jangan sayang ya kalau kamu nggak bisa kasih apa-apa untuk aku gitu. Beberapa ada yang urusan hutang piutang yang sama seseorang yang kamu fokuskan di sini. Jadi kayak mungkin dia makai uang kalian atau minjem. Ternyata dia nggak bisa mengembalikan itu. Apa yang dia sembunyikan di belakang kamu adalah memulai hubungan baru, tapi yang bisa memberikan keuntungan. Itu yang mereka lakukan. Di sini hidupnya lagi nggak tentu arah. Sekarang hidupnya itu lagi nggak karuan, lagi berkecamuk. Beberapa di antara mereka ada yang tersandung dengan yang namanya legalitas yang harus ditandatangani. Entah ada yang jual properti, gadai properti, atau mengurus perceraian. Ada yang rumah tangganya hancur, beberapa dicurangi. Entah itu sama rekan bisnis, rekan kerja, atau teman kerja yang menipu, memanfaatkan mereka. Bisa tentang uang, bisa tentang hal lain. Ada yang mencurangi mereka. Jadi banyak melamun saat ini. Ada kesedihan, ada kekecewaan, juga ada penyesalan tentang diri mereka. Entah mereka sudah sadar saat ini akibat karmanya terhadap kamu atau belum, tapi mereka mulai mengeluh kepada Tuhan. Kenapa hidup aku bisa seperti ini? Kenapa bisa berantakan seperti ini? Ada sesuatu yang terputus dalam hidup mereka. Entah rezekinya, entah jodohnya, entah pasangannya, rasanya sakit. Ada sesuatu yang terputus dalam hubungan mereka. Jadi di sini sekarang tentang bagaimana mereka mulai banyak yang berdoa, mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, mulai banyak melakukan doa dan pengharapan tentang sebuah perubahan dalam hidup. Baiklah teman-teman, itulah readingan aku hari ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Untuk teman-teman yang sudah dukung channel aku ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dadah.